Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada saat ini yaitu adalah mengenai saksi dan penggugat. Sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan atau apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendapatkan nilai ibadah dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu mengenai saksi. Saksi itu adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan suatu keterangan, baik itu keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, untuk tertegaknya suatu hukum dan tercapainya suatu keadilan dalam sebuah pengadilan. Kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentunya sangat tidak menginginkan terjadinya ketidakadilan di mana-mana. Kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentunya menginginkan hukum itu atau pengadilan itu bertindak seadil-adilnya dan bertindak sama rata, walaupun ia derajatnya tinggi, misalnya dari segi kekuasaannya tinggi ataupun dia sebagai pejabat negara, tetap keadilan itu harus tetap ditegakkan. Saksi itu tidak dibolehkan untuk memberikan suatu keterangan yang palsu. Saksi ini dia harus berkata jujur dalam memberikan suatu kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi ini sangatlah diperlukan. Dia harus terpelihara dari suatu pengaruh atau suatu tekanan. Baik pengaruh dan tekanan ini berasal dari luar ataupun pengaruh dan tekanan ini berasal dari dalam pengadilan. Pada dasarnya, saksi ini dihadirkan agar proses penetapan hukum ini dapat berjalan semaksimal mungkin. Kemudian, saksi ini diharapkan juga dia dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga para hakim atau para pemberi keadilan dia dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Kemudian sampai dengan penjelasan ini dapat kita pahami bahwa sebenarnya saksi itu juga merupakan salah satu alat bukti sebagai pendamping bukti-bukti yang lain. Kemudian syarat-syarat menjadi saksi. Untuk menjadi seorang saksi ini kita memerlukan beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu adalah Islam. Seorang saksi ini dia harus memeluk agama Islam. Kedua, syaratnya itu adalah dia sudah harus dewasa atau sudah balik. Jadi, saksi ini tidak boleh berasal dari anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur, anak-anak SD. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mereka itu belum bisa menentukan mana sih yang benar atau mana sih yang salah. Karena mereka juga belum tentu bisa membedakan mana antara hak dan yang batil. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah berakal sehat. Jadi saksi ini dia tidak boleh berasal dari orang yang gila atau orang yang stres. Kemudian syarat yang keempat yaitu saksi ini ia harus adalah orang yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya itu dia bukanlah seorang budak ataupun bukanlah seorang hamba sahaya. Kemudian syarat yang kelima yaitu adil. Adil di sini maksudnya dia tidak berpihak ke pihak manapun. Dia tidak berpihak kepada pihak penggugat ataupun dia tidak berpihak kepada pihak tergugat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Yang artinya, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Untuk dapat dikatakan sebagai seorang saksi yang adil, maka saksi ini harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kriteria itu pertama yaitu dia harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Contoh dari melakukan dosa besar ini seperti dia
melakukan syirik, atau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia selalu membentak kedua orang tuanya, dia selalu melawan kepada kedua orang tuanya, berkata kasar kepada kedua orang tuanya, bertingkah laku tidak baik kepada kedua orang tuanya. Itu merupakan beberapa contoh dosa besar. Kemudian dia harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. Contoh dari beberapa dosa kecil ini yaitu dia adalah sombong pada saat dia berjalan, sombong dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian dia tidak saling tegur sapa atau tidak baik dengan sesama muslim melebihi dari 3 hari. Kriteria yang ketiga yaitu dia harus menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Karena bid'ah ini sangatlah dilarang di dalam Islam. Kemudian kriteria yang keempat, dia dapat mengendalikan dirinya dan jujur pada saat dia marah. Walaupun semarah-marah apapun dia tetap mengatakan kebenaran, dia tetap mengatakan kejujurannya, dia tetap jujur, dia tetap mengatakan apa yang ia ketahui, apa yang ia alami, atau apa yang pernah ia rasakan. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir yaitu dia berakhlak mulia. Dia bertingkah laku baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Seorang saksi yang mengajukan kesaksiannya ini secara sukarela, tanpa diminta oleh pihak manapun atau tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara, itu merupakan termasuk dalam perbuatan terpuji dalam Islam. Kesaksian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh pihak manapun, karena dia masih netral. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alla uhbirukum bi khairi syuhada, allazi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha." Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baiknya saksi? Ia adalah orang yang menyampaikan kesaksian sebelum diminta." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu tentang saksi yang ditolak. Saksi ini tidak selamanya dapat diterima di pengadilan. Saksi ini suatu saat atau suatu ketika bisa saja ditolak oleh pengadilan apabila dia memiliki beberapa kriteria tertentu. Kriteria yang pertama itu adalah saksi ini tidak adil. Saksi ini dapat diterima apabila dia adil. Dia tidak memihak kepada pihak B ataupun dia tidak memihak kepada pihak A. Jadi dia tetap di tengah-tengah, netral, tanpa pengaruh dari pihak A ataupun tanpa pengaruh dari pihak B. Kemudian kriteria yang kedua yaitu adalah saksi ini seorang musuh kepada seorang musuhnya. Kenapa demikian? Saksi musuh kepada musuhnya jelas-jelas tidak akan diterima. Kenapa demikian? Karena dia pasti akan menjatuhkan musuhnya tersebut. Contohnya antara pihak si A sama si B ini berantem. Kemudian pihak si A ini ada perkara di pengadilan. Pihak si B menjadi saksi, maka kesaksian si B ini tidak dapat diterima. Kenapa demikian? Karena jelas-jelas nanti dia bisa saja menjatuhkan pihak si A karena dia sangat bermusuhan dengan pihak si A. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu adalah saksi seorang ayah kepada anaknya. Kenapa saksi seorang ayah kepada anaknya ini ditolak? Karena bisa saja kesaksian seorang ayah kepada anaknya ini dilandaskan atas dasar kasih sayang, atas dasar cintanya kepada anaknya. Dia bisa saja mengatakan kebohongan karena kasih sayangnya kepada anaknya. Dia tidak mau anaknya ini dihukum karena kesalahannya. Oleh karena itu, makanya saksi seorang ayah kepada anaknya ini tidak bisa dijadikan saksi yang akurat. Kemudian kriteria yang keempat yaitu adalah saksi seorang anak kepada ayahnya. Sama halnya dengan saksi seorang ayah kepada anaknya tadi, saksi seorang anak kepada ayahnya ini juga tidak bisa diterima. Karena kenapa? Karena bisa jadi juga saksi seorang anak kepada ayahnya ini berdasarkan kasih sayangnya. Kasih sayang seorang anak ini kepada ayahnya. Dia sayang kepada ayahnya melakukan tindak pidana. Karena dia sayang kepada ayahnya, dia tidak ingin ayahnya dihukum, maka dia bisa jadi dia memberikan keterangan yang palsu atas perkara ayahnya tersebut. Jadi saksi seorang anak kepada ayahnya ini juga tidak bisa diterima.
Kriteria yang terakhir yaitu adalah saksi seorang yang menumpang di rumah terdakwa. Ini juga tidak bisa dijadikan saksi. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai penggugat dan bukti. Sebelum kita masuk kepada materi, apa sih perbedaannya antara gugatan dan penggugat? Ada yang tahu? Baik, gugatan itu adalah materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam suatu proses peradilan. Misalnya seperti ini, kasus pembunuhan, kasus tentang perebutan harta warisan, perebutan harta gonogini, atau perebutan hak asuh anak. Itu bisa dikatakan sebagai materi yang akan dilaporkan oleh si penggugat kepada pengadilan. Kemudian, penggugat itu adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang ia gugat. Siapa yang melaporkan kasus tentang pembunuhan misalnya, tentang kasus perebutan harta warisan tadi, maka dialah yang disebut sebagai penggugat. Kemudian dalam mengajukan gugatannya, seorang penggugat atau seorang pelapor ini harus menyertakan beberapa hal atau menyertakan 3 syarat. Yang pertama, dia harus menyertakan bukti-bukti yang akurat. Kemudian, dia harus menyertakan saksi-saksi yang adil, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, saksi-saksi yang mengetahui tentang hal tersebut. Misalnya tentang pembunuhan, siapa sih yang melihat tentang kasus pembunuhan itu, siapa yang berada di tempat, siapa yang menemukan jasad pertamanya, seperti itu. Kemudian, yang terakhir itu adalah dengan melakukan sumpah. Lafaz sumpah itu misalnya bisa seperti ini. Apabila gugatan yang saya ajukan ini salah atau tidak benar, maka saya bersedia apabila Allah Subhanahu wa taala melaknat saya. Ketiga hal tersebut wajib kita lampirkan pada saat kita atau si penggugat itu melaporkan laporannya. Kemudian pengertian bukti atau bayina. Barang bukti ini adalah segala sesuatu atau segala hal yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti itu mungkin bisa berupa bentuk dokumen, barang-barang resmi, surat-surat resmi, barang-barang yang lain, atau mungkin misalnya kayak kasus pembunuhan nih, ada pisau di tempat, atau ada kain bercak darah, sampel darahnya misalnya, atau mungkin kayak ada tali untuk mencekik lehernya. Itu bisa dijadikan sebagai barang bukti yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "An Jabir anna rujulaini tasoma ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi naqati. Faqala kullu wahidin minhuma nutijat hazihin naqatu indi wa aqaman nabiyina. Faqada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillazi hiya fi yadihi." Artinya, dari Jabir bahwasanya ada 2 orang yang bersengketa tentang seekor unta betina. Masing-masing orang di antara keduanya mengatakan, "Peranakan unta ini milikku," dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta ini miliknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan ini harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Misalnya nih, dari pihak pengadilan itu mengutus para stafnya atau para pegawainya untuk mencari tahu pihak terdakwa ini kenapa sih dia tidak hadir. Barangkali kemungkinannya dia bisa jadi tidak hadir karena apabila mungkin dia sedang sakit, atau mungkin ada agenda penting yang mungkin dia tidak bisa untuk ditinggalkan. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak hadir dalam persidangan ini sangatlah diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 26 yang berbunyi, "Fahkum bainan nasi bil haq
haqqa wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Yang artinya, maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah SAW bersabda kepada istri Abu Sufyan, "Inna Aba Sufyana rojulun syahihun, fahal alayya junuhun an ahuza min mali siro'a, qala huzi anti wa bunuki ma yakfiki bil ma'ruf." Yang artinya, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat bakil, maka tidakkah berdosa seandainya saya mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah yang mencukupimu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari beberapa dalil yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa memberikan hukuman apabila tergugat atau terdakwa tidak hadir sangatlah diperbolehkan menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 Kuda akan mempresentasikan sidang semu tindak pidana umum penganiayaan yang menyebabkan kematian. Saya Yusrofat sebagai ketua majelis. Saya Suryanto selaku penasihat hukum. Saya Yovita sebagai penasihat hukum. Saya Disnina Saraswati sebagai penasihat hukum. Saya Hanif sebagai penasihat hukum. Saya Yasa selaku hakim anggota. Saya Nurwakil Purna sebagai hakim anggota. Saya Rizky sebagai penuntut umum. Saya Adi sebagai penuntut umum. Saya Bareng sebagai penuntut umum. Saya Reza dari Saya Akbar sebagai saksi penuntut umum. Saya Fikri Hadi, forensik. Saya Indah, kriminologi. Saya Daniel dari saksi PH. Saya Daniel dari saksi PH. Saya Fikri sebagai terdakwa satu. Baik, secara singkat saya akan membacakan abstraksi alur mengenai sidang tindak pidana umum tersebut. Pertama, pihak yang pertama adalah terdakwa 1 Gunawan Suhendra, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia semester 4. Kemudian terdakwa 2 adalah Helena Veronica, yaitu pacar baru dari Gunawan Suhendra. Kemudian korban adalah Adelina yang semenjak pada 20 Februari 2013 dan berakhir hubungan antara Gunawan dan juga Suhendra pada Gunawan dan juga Helena Veronica pada 22 Desember 2013. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2014, Helena bertemu dengan Adelina di parkiran mobil dan menanyakan kepada Adelina kemana ia akan pergi, dan Adelina menjawab bahwa ia akan pergi ke tempat les bahasa Jermani di kawasan Menteng. Dan setelah itu Helena menceritakan percakapan dengan Adelina sehingga Helena dan Gunawan mempunyai ide untuk merencanakan skenario mencelakai Adelina. Kemudian selama di dalam perjalanan menuju Menteng, Gunawan dan Helena bertengkar hebat seperti yang telah direncanakan sebelumnya oleh Gunawan dan juga Helena. Sesampai di tempat les, Adelina turun dari mobil dan diikuti oleh Helena. Di dalam mobil, Adelina duduk di samping Gunawan yang memegang kemudi, sementara Helena duduk di bagian belakang. Pertengkaran antara Helena dan juga Gunawan masih terus berlanjut hingga beberapa saat, dan tiba-tiba Helena dan Gunawan memaksa Adelina untuk menanggalkan pakaian agar Adelina tidak kabur dari Gunawan. Namun Adelina menolak dan merasa kaget karena Adelina menolak dan menanggalkan pakaiannya. Pada pukul setengah 10 malam tanggal 3 Maret 2014, Helena menghindari korban dan mendapati Adelina Sito sudah tewas di dalam tol Bintara Bekasi. Kemudian melanjutkan perjalanan tanpa berhenti dan tujuan rumah Gunawan dan mengantar Helena pulang. Sehingga pada akhirnya tanggal 4 Maret 2014, mobil Gunawan mogok pada pukul 1 di dalam tol Bintara Bekasi. Gunawan menyuruh temannya untuk membantu memperbaiki aki mobil Adelina yang rusak pada pukul 2 pagi dengan cara menelepon Andi Nur Rahman. Kemudian tepat pada jam 2 di wilayah tol Bintara Bekasi, Andi bertemu dengan Gunawan dan Gunawan memberitahukan kepada temannya bahwa ia membawa mayat Adelina yang Andi tidak percaya. Sekian dari kelompok kami. Selamat menyaksikan.
Perhatian. Sidang dengan nomor register perkara 201-P-7-2014 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Gunawan Suhendra dan Helena Veronica akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan melihara ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib untuk menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa, wajib untuk menitipkan pada petugas. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang perkara pidana nomor register perkara 201-Pit-B-2014 Jakarta Pusat atas nama terdakwa 1 Gunawan Suhendra dan terdakwa 2 Helena Veronica pada tanggal 21 Juni 2014 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin silakan duduk. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis hakim perkenankan untuk pada para awak media untuk dapat melakukan perekaman atau melihat jalannya proses persidangan. Kemudian, para pengunjung dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan jangan mengganggu jalannya persidangan. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Sudah siap? Siap dulu. Penasihat hukum sudah siap? Siap ya Bu. Baik, sidang pemeriksaan perkara tindak pidana umum dengan nomor registrasi perkara 201-Pit-B-7-2014 Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 Gunawan Suhendra dan terdakwa 2 Helena Veronica pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penuntut umum, hadirkan terdakwa 1 dan 2 ke dalam ruang persidangan. Tugas tolong hadirkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam ruang persidangan. Baik, Pak. Terdakwa hadir yang mulia. Silakan kembali. Saudara terdakwa 1 dan 2, silakan duduk. Mohon majelis hakim. Silakan. Penasihat hukum berkeberatan jika saudara Gunawan dan saudari Helena dihadirkan dengan Novi Rompi. Karena itu berarti mereka tidak dihadirkan di ruang persidangan secara bebas. Keberatan majelis hakim. Silakan. Karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang tahanan di
maka mereka harus menghadapi dalam persidangan. Baik, majelis hakim mengabulkan permohonan dari penasihat hukum untuk melepaskan Rompi dari terdakwa dikarenakan saudara dapat memberikan keterangan dan hadir secara bebas dalam persidangan. Petugas tolong dibantu melepaskan Rompi terdakwa 1 dan 2. Baik, silakan kembali. Baik, bagaimana kabar saudara terdakwa 1 dan 2 sehat? Sehat yang mulia. Dapat memberikan keterangan sebagai terdakwa ya hari ini ya. Ya. Berdasarkan pasal 155 KUHP, maka majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Terdakwa 1, nama saudara, Gunawan Suhendra, tempat tanggal lahir saudara, Jakarta 21 November 1994. baik jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, benar? Ya, Agama saudara, Katolik yang mulia. baik. Pekerjaan saudara, Mahasiswa. mahasiswa. Terdakwa 2, nama lengkap saudara, Helena Veronica, tempat tanggal lahir saudara, Jakarta 10 November 1995. baik. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, benar? Agama saudara, Islam. pekerjaan saudara. Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan. Kemudian, dikarenakan terdakwa 1 dan 2 diancam dengan pidana lebih 5 tahun sesuai pada pasal 56 ayat 1 KUHP, saudara wajib didampingi penasihat hukum. Benar, ini penasihat hukum saudara? Benar. Baik, penasihat hukum silakan maju tunjukkan kartu advokat dan juga surat kuasa khusus saudara. Penuntut umum silakan maju memeriksa. Baik, silakan kembali. Baik, acara sidang pertama kali ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan, surat pelimpahan perkara dan juga berkas perkara? Sudah. Sudah ya. Baik, walaupun sudah menerima dan juga mungkin sudah membacanya, tetap harus dibacakan lagi oleh jasa penuntut umum. Bagaimana? Sudah siap penuntut umum? Siap yang mulia. Bacakan surat dakwaan saudara. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat dakwaan nomor PDN 123 dan seterusnya. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dan seterusnya. Dakwaan primer bahwa dia terdakwa 1 Gunawan Suhendra dan terdakwa 2 Helena Veronica baik bergerak secara sendiri ataupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kemayoran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terhadap korban dari Ines Wito yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa 1 mengaksud terdakwa 2 untuk mencelakaan korban. Bahwa pada Sabtu 22 Februari 2014 jam 12.30 waktu Indonesia Barat terdakwa 1 dan terdakwa 2 membeli alat strum di toko Sinar Baru. Bahwa pada Senin 24 Februari 2014 terdakwa 1 menjemput terdakwa dari kampusnya. Bahwa pada